Baik, selamat pagi Ibu guru-guru hebat. Pagi. Apa kabar hari ini? Sebelum terima kasih atas kehadirannya pada acara destinasi Ibu CGP Angkatan 10. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengaturkan prasacara. Om Swastiastu. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi karena atas rahmat beliau kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Putu Mulyati SPD bersama Ibu Putu Sumayanti SPD. Adapun susunan acara hari ini adalah pembukaan, kemudian doa, lalu ada arahan dari kepala sekolah, kemudian pemaparan materi. Kita lanjut dengan doa. Mohon berdiri para hadirin semua. Baik, kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan. Acara kita lanjutkan dengan arahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk Ibu Made Mariani. Waktu dan tempatnya saya. Om Swastiastu. Selamat pagi rekan guru yang hebat semua. Untuk hari ini ada pemaparan dari CGP Angkatan 10. Ibu, banyak-banyak terima kasih atas waktunya sudah dapat hadir meluangkan waktu untuk nanti kita mengikuti pemaparan dari CGP Angkatan 10 itu untuk semua nanti dengan Ibu Mulyati. Untuk itu Ibu di sini tekankan sekali lagi untuk yang ikut CGP, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak CGP di sini di SD 2 Kukuh nanti sekaligus permintaan Ibu atau yang Ibu inginkan mudah-mudahan bisa nanti dapat mengimplementasi sama guru-guru yang lain ataupun meningkatkan kinerja sama yang guru yang lain. Dan Ibu mohon untuk nanti dalam pelaksanaannya di dalam CGP tolong kerjakan dengan semangat, dengan supaya mendapat peningkatan yang lebih maksimal, yang lebih baik untuk kemajuan di sekolah SD kita, sekolah SD nomor 2 Kukuh. Khususnya untuk yang ikut CGP, Ibu ucapkan semangat dan terus maju meningkatkan pendidikan di SD Negeri 2 Kukuh. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih.
Baik, em, kita lanjutkan. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan pada narasumber Ibu Tu Sumayanti SPD. Baik, sebelumnya diaturkan Pangasukara Om Swastiastu. Tiang ucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Yang terhormat yang ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Mimari Mariani, dan terima kasih yang ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan hari ini. Pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Baik, untuk selanjutnya slide. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk senyum terlebih dahulu ya. Senyum 30 detik. Silakan berdiri semuanya. Silakan berhadapan-hadapan. Baik, saya sambil mengukur waktunya. Sudah? Sekarang sudah dapat pasangan semuanya? Sudah. Kita mulai senyum 30 detik. 1, 2, 3. Ya, di antara teman-teman awalnya yang dari senyumnya terpaksa, ya, nanti akan jadi senyum beneran. Mungkin sampai ketawa ya. Iya, stop. Nah, sudah. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, kenapa di sini saya ajak senyum terlebih dahulu? Karena mungkin tadi ya, yang lihat ada yang mengerjakan rapor, ada yang menghitung uang tabungan ya. Semua tak lihat apa raut wajahnya sudah ruwet. Nah, dengan senyum akan membangkitkan aura positif pada pikiran dan pada hati kita. Jadi saya mengajak teman-teman di sini untuk senyum terlebih dahulu. Next. Nah, di sini kita akan melakukan kesepakatan pada forum saat ini ya. Kesepakatannya kita kembalikan kepada ibu-ibu semuanya. Di sana saya hanya mencantumkan 2 kesepakatan. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Untuk selanjutnya, silakan ditambahkan di sana slide-nya. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan kesepakatannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya ingin menambahkan tentang kesepakatan pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu saling menghormati. Ya, silakan di sana ditambahkan saling menghormati. Yang lainnya silakan ditambahkan kesepakatan kita pada kegiatan ini.
Ibu sendiri kesepakatannya sebelum selesai kegiatan ini, Ibu mohon jangan meninggalkan ruangan ini. Ya. Jangan meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Silakan ditambahkan. Maaf, saya lupa dengan kalimat positif. Mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang lain mungkin ada lagi tambahannya. Ada lagi? Tidak ya? Cukup? Nah, berarti ini adalah kesepakatan yang kita buat. Bukan dari dia, tapi dari kita semua. Kesepakatan ini diharapkan dapat diikuti dengan baik. Yang pertama itu menghargai siapapun, lalu menjadi pendengar yang baik, saling menghormati dan mengikuti kegiatan sampai selesai. Next. Baik, di sini pendahuluan ya, tidak banyak yang bacakan. Yang akan yang paparkan adalah budaya positif. Nah, konsep-konsep dari budaya positif. Kita lihat di sana pada poin pertama yang nanti akan saya paparkan. Itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Next. Baik, kita lihat di sana perubahan paradigma belajar. Ya, pada materi yang pertama kita lihat di sana perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, kita sebagai seorang guru ya diharapkan untuk menjadi agen perubahan. Ya, perubahan untuk paradigma belajar yang dapat kita sajikan kepada murid-murid yang kita mampu. Next. Ya, di sini ada kata disiplin positif. Mungkin di antara teman-teman ada yang memahami apa itu disiplin positif. Ya, silakan Bu Mul dulu. Baik, terima kasih. Menurut saya itu disiplin itu dikaitkan dengan aturan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ada? Baik, ada yang lain? Ya, silakan Bu. Menurut saya, disiplin positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, baik. Yang lainnya ada lagi? Tidak ada? Ya. Ya, benar sekali kata Bu Mul dan Bu In. Disiplin positif itu identik dengan yang namanya aturan dan menuju arah yang baik. Ya, sekarang kita lihat next.
Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Kita lihat di sana. Yang pertama, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sedangkan disiplin positif itu adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu bersifat positif. Kemanusiaan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Jadi, disiplin positif itu adalah tujuannya untuk membangun budaya positif di mana tanpa terlepas dari perbedaan agama ataupun suku bangsa. Ya, berarti di sini posisi kita itu adalah sama. Next. Kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin di antara teman-teman ada yang bisa memberikan argumen sedikit tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu contohnya murid takut untuk datang ke sekolah. Murid takut untuk datang ke sekolah. Ya, berarti kalau dia takut berarti dia tidak nyaman. Baik, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin sering kita rasakan di sekolah ya, ada beberapa murid yang takut datang ke sekolah untuk tidak mendapat hukuman seperti itu. Silakan, ada lagi yang berargumen? Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita bisa dengan cara membuat kesepakatan dengan murid. Baik, terima kasih. Ya, benar sekali. Ya, untuk menghindari yang namanya hukuman, kita dapat membuat suatu kesepakatan ya dengan murid yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas itu akan dibangun dari siswa itu sendiri dan dilaksanakan oleh siswa itu sendiri. Baik, di sini yang sedikit tambahkan ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi. Motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Lalu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Sehingga motivasi ini bersifat eksternal. Ya, dengan memberikan hukuman, anak akan merasa takut ya. Jadi dia tidak dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Baik, next. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, suatu tingkatan di atas ya, motivasi yang pertama
Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Berarti pada dua motivasi tadi belum ada tumbuh keyakinan dari dalam diri siswa tersebut. Dia hanya mengharapkan sesuatu yang lebih dari guru mereka atau dari orang lain, sehingga dia merasa mendapat suatu penghargaan seperti itu. Baik, next. Yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilainya yang mereka percaya. Nah, hal yang seperti inilah yang kita harapkan. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, untuk hal ini, nilai inilah yang kita harapkan. Nilai ini sudah tumbuh secara internal, di mana nilai itu tumbuh dari diri mereka masing-masing, sehingga hal ini akan dibawa oleh anak tersebut sampai dia dewasa nanti. Dengan tindakan yang seperti itu, rasa bahagia akan tumbuh dari diri anak tersebut tanpa ada paksaan ataupun iming-iming hadiah dari orang lain, seperti itu. Next. Baik, kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Next. Nah, kita lihat kebutuhan akan bertahan hidup. Kita lihat di sana kebutuhan untuk bertahan hidup yang kita sebut dengan survival. Ya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Seperti kita lihat pada gambar. Ya, kira-kira ada yang beda tidak dari pemabah tadi? Tidak. Kalau yang melihat perbedaannya, ya, kalau dulu mungkin yang termasuk dalam bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Ya, tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran yang lihat. Kalau dulu yang sebagai kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan primer dan sekunder. Sekarang tersier pun termasuk ke dalam kebutuhan pokok manusia. Ya, terutama yang kita lihat di sini adalah handphone. Ya, kalau kita sehari saja tidak memegang handphone, dunia itu terasa hambar. Ya. Nah, begitu pula dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, apabila seorang anak didik juga tidak memiliki yang namanya IT, ya, berupa laptop dan kendaraan, semua itu juga tidak dapat tercapai. Jadi dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Next. Baik,
Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Ya, di sini kita lihat seperti gambar yang kita cermati ya, mungkin di antara teman-teman semua ada yang sudah menerapkan rasa kasih sayang kita kepada murid. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan bentuk kasih sayang kita sebagai seorang guru pada murid. Silakan. Contoh penerapan kasih sayang yang dapat kita lakukan di kelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Contoh kasih sayang yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Misalnya kita mampu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan siswa di dalam kelas. Misalnya contohnya apa? Kebutuhannya seperti apa? Cara belajar, mendalami saat mereka belajar, ya benar sekali. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Biasanya kalau saya di kelas, contoh saya, ada anak-anak kadang dia di rumah karena dia bilang ada punya masalah. Biasanya tadi saya nanya ke guru, kenapa? Oh, saya tadi nggak dikasih uang jajan banyak. Loh, nggak boleh gitu. Uang jajan seberapa aja dikasih orang tua harus terima. Pakai yang sebisanya, pakai yang berbelanja, apa yang bisa kamu beli itu ya bagus. Nanti banyak ada teman-teman yang punya boleh minta kalau dikasih, tapi jangan maksakan. Oh iya mau guru, biasanya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, berarti di sini kita sebagai wadah untuk menampung isi hati mereka, keluh kesah dari murid yang kita ampu. Baik, yang lain mungkin ada lagi? Sudah cukup? Ya, itulah bentuk kasih sayang kita sebagai seorang guru kepada murid. Ya, seperti kata Bu Tita dan Endang tadi, ya, dengan memberikan mereka suatu kedekatan sehingga mereka tidak merasa ada jarak di antara kita, antara guru dan siswa. Mereka merasakan kenyamanan dan sentuhan kasih sayang yang kita berikan. Next. Baik, saya lanjut dengan kebebasan. Ya, kebebasan merupakan kebebasan atau yang kita sebut dengan freedom. Ya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupan sendiri. Nah, disinilah ya seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau mengatakan bahwa murid adalah kertas yang berisikan tulisan samar, ya, yang disinilah kita sebagai seorang guru bertugas untuk menebalkan tulisan-tulisan samar itu sehingga menjadi tulisan yang indah untuk dilihat dan dibaca. Yang maksudnya kita sebagai seorang guru di sini mampu mengarahkan siswa kita pada arah yang lebih baik sehingga nanti mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang mereka bawa masing-masing. Ya, kita tidak bisa menentukan kodrat anak, ya. Si A kita harus arahkan dia ke
Ya, kesenangan merupakan kebutuhan, kesenangan atau fun. Ya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Next. Maaf ya, baik. Yang selanjutnya itu penguasaan atau power. Ya, kemudahan ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan yang mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil yang diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memikirkan rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri atau self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, di sini pada penguasaan atau power ya, kita diharapkan untuk dapat memberikan nilai positif atau nilai plus pada murid kita sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai pada kelas yang mereka tempati. Next. Nah, sekarang kita lanjut dengan posisi kontrol. Di sini saya putarkan suatu film ya yang menceritakan pengalaman seorang siswa. Silakan ditonton terlebih dahulu filmnya deh. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan harapannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa?
Jadi hari ini saya tidak terlalu berat sekali. Tidak sekolah. Sekarang jelaskan pula kepada kita semua di sini kenapa kita terlambat dan malam-malam tidak masuk. Kayla, jelaskan pula. Bicara pula. Kayla. Profesor tak malu-malu. Kalau dengan saya, kalian semua tak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit sebelum makanan mamaku buat saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Ceritaku harus mudah menjagaku di kecil dalam bikin doaku. Apakah tergentar hatimu di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu dan aku dalam sendiriku. Mamaku suruh dari sini. Tak apa-apa lah tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melupa kita. Depatkanlah, depan. Saya kira begitu mudah. Hukumlah. Apakah tergentar hatimu di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Hidupkanku dalam pelukmu. Baik, coba kembali aja Bu Jen. Nah, dari cuplikan film tadi, mungkin di antara kita semua juga, saya pun juga sama, sudah berkali-kali nonton filmnya masih aja terharu. Ya, nah dari film tadi mungkin ada suatu kesan yang tersendiri yang ingin disampaikan tentang bagaimana pembelajaran ataupun keadaan dari siswa tersebut. Untuk teman-teman yang persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan kesan apa yang tadi saya tonton dalam film pendek ini, Terlambat ke Sekolah. Kita sebagai seorang pendidik seharusnya memperhatikan apa alasan dari murid, kenapa dia bisa datang terlambat. Jangan asal mengejar saja bahwa dia tidak mau mendengarkan apa alasan dia. Di samping itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang guru seharusnya memperhatikan kebutuhan daripada murid kita yang kita ajarkan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Untuk yang lain, bahkan
Baik, saya akan menanggapi film yang sudah kita tonton tadi. Sepertinya pendapat saya hampir sama dengan Bu Putu Mulyati. Dari film pendek itu, kita sebagai pendidik harusnya tidak memponis dulu kepada siswa yang melakukan kesalahan, tetapi kita cari dulu apa penyebab dan permasalahannya itu. Kita sebagai pendidik harus melakukan pendekatan secara pribadi kepada murid yang terlambat tadi itu, tanpa memponis terlebih dahulu. Ya, sekian dari saya. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, benar sekali. Disinilah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, di mana kita harus mampu memposisikan diri kita, menempatkan diri kita pada fase mana sehingga murid merasa nyaman kepada diri kita. Murid ke sekolah dengan membawa harapan akan meraih cita-cita yang gemilang dan nantinya mengarahkan mereka pada arah kebahagiaan. Jadi kita sebagai seorang guru, disinilah tugas kita menuntun sehingga murid kita dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Baik, next. Nah, di sini kita mengenal kata restitusi. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Belum? Ya. Di sini sedikit yang menambahkan, restitusi itu merupakan metode pendisiplinan yang paling baik, di mana restitusi itu dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman ataupun sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pentobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Ya, silakan. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Next. Nah, di sini kita sebagai seorang guru memiliki yang namanya posisi kontrol, ya, yang terdiri dari 5 bagian, ya. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu adalah teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Next, kita jelaskan saja dulu, nanti kita posisikan diri kita posisi mana. Yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat
Ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya." Lalu berkata, "Ayo ingat, bantu Bapak selama ini." Nah, itu juga akan membangkitkan rasa anak tersebut mendapat nilai lebih, sehingga anak tersebut ingin selalu mendapatkan penghargaan dari apa yang mereka laksanakan. Sehingga disinilah posisi guru, posisi teman memang bagus dilaksanakan, tetapi masih ada kekurangannya. Ya, next. Lalu ada posisi pemantau, di mana memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan misalnya seperti kita lihat di sana, peraturan apa ya yang dilanggar? Nah, dengan memberikan pertanyaan seperti itu, siswa itu akan menjawab dengan sendirinya, tetapi kita tetap memantau dengan perkembangan. Baik, pada posisi pemantau, di mana seorang guru pada posisi ini tugasnya adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, berarti di sini dengan kata-kata seperti itu, seorang anak akan mendapatkan hubungan timbal balik, berarti masih ada rasa untuk mendapatkan nilai lebih dari apa yang mereka lakukan. Berarti mereka bekerja harus dengan imbalan seperti itu. Next. Nah, di sini posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuai dengan bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, berarti dengan posisi manajer, seorang guru akan mampu mengarahkan murid untuk berlaku sesuai dengan keyakinan yang ada pada diri anak tersebut, sehingga mereka meyakini apa yang harus mereka lakukan. Biasanya pada posisi ini pertanyaannya adalah, apa yang kita yakini? Lalu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tugas seorang guru di sini sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya, tetapi juga untuk mendisiplinkan murid dengan keyakinan yang mereka miliki. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, atau segala perilaku sikapnya
baik budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menjelaskan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak keyakinan, mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan. Mengapa keyakinan kelas dan kenapa tidak perhatikan? Coba ya. Jangan jawab sih ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba menjawab ya, mengapa keyakinan kelas bukan kenapa tidak peraturan kelas. Kalau menurut saya peraturan kelas itu diatur oleh guru ya. Kalau misalnya keyakinan kelas itu sama-sama meyakini guru dan siswanya. Sekian, terima kasih. Baik, yang lain ada yang menambahkan? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan gurunya pada saat awal pembelajaran. Di sana pada keyakinan kelas itu sudah diisi juga apa yang boleh dan apa yang tidak. Itu menurut saya. Baik, terima kasih ya. Yang namanya ya, ada lagi yang menambahkan? Tidak? Ini cukup ya. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, yang namanya peraturan kelas terlebih dahulu. Peraturan kelas itu sudah ada, kemungkinan sudah ada, dan juga sifatnya lebih memaksa. Ya, yang seperti yang kita lihat, misalnya di kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menyontek di kelas. Nah, mungkin kata-kata yang seperti itu yang kita dengar. Sedangkan pada keyakinan kelas, ya, di sini kita diharapkan untuk mengubah kata-kata negatif menjadi unsur positif dengan keyakinan dari siswa itu sendiri, sehingga mereka merasa untuk meyakini keyakinan yang mereka buat dan mereka akan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, seperti itu. Ya, silakan. Menurut saya kalau peraturan kelas itu biasa, sepengetahuan saya Menurut saya peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh gurunya dan selalu itu kita harus kita taati. Sedangkan kalau keyakinan kelas kita bersama-sama murid kita menggunakan peraturan, kita buat peraturan kita maksudnya keyakinan itu kita sepakati bersama murid, bukan kalau peraturan kan tadi gurunya lah yang membuat peraturan itu. Kalau keyakinan itu dengan kesepakatan murid. Iya, seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, benar seperti yang dikatakan Sobi juga ya, seperti yang tadi sudah yang paparkan ya, di mana keyakinan kelas itu merupakan perubahan dari unsur negatif menjadi unsur positif, di mana tujuannya adalah meyakini keyakinan yang siswa itu yakini, sehingga mereka mampu menempatkan dirinya menuju arah yang lebih baik. Ya, nah di sini ya yang tidak disebutkan ya, teknis saja
Next. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Next. Nah, pada tahapan-tahapannya ya, tahapan menciptakan program kebajikan ya. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Pertama kita buat dulu daftar kebajikan apa saja yang telah disusun atau yang telah disepakati oleh siswa tersebut. Setelah itu tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, lalu curah pendapat dalam kelompok. Setelah kita mendapatkan kata-kata kebajikan yang tadinya yang berupa aturan, kita rubah menjadi suatu keyakinan. Dari unsur negatif kita jadikan unsur positif. Di sana kata-katanya kita jadikan kalimat positif yang awalnya menggunakan kata tidak, sehingga dirubah menjadi kata yang bersifat positif. Nah, di situ setelah mendapatkan kata-kata tersebut kita cari nilai-nilai yang terkandung. Nilai positif apa yang terkandung? Misalnya pada nilai kedisiplinan ataukah nilai-nilai keselamatan dan lain sebagainya. Setelah itu sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Lalu membuat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas yang Anda buat. Maksudnya di sini setelah kita mendapatkan kesepakatan keyakinan dari siswa yang kita ampun pada kelas kita tulis dalam suatu poster boleh ataukah dalam papan pajangan juga boleh. Nah, setelah itu kita sebarkan pada sekolah ataupun media sosial bahwa inilah keyakinan yang kelas saya punya, seperti itu. Untuk praktek yang lebih lanjutnya nanti kita bahas di luar materi ini. Next. Lalu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita lihat di sana ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Lanjut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lanjut, kita lanjutkan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid ingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir itu adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya di sini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati itu harus ditinjau dari waktu ke waktu, ya. Itu dilakukan secara berkelanjutan, ya. Tidak hanya pada saat sekarang disepakati itu diterapkan dalam waktu seminggu 2 minggu, tetapi itu diterapkan selama-lamanya. Kemungkinan keyakinan kelas kita juga akan bisa berubah. Mungkin ada penambahan lagi, itu bisa terjadi. Baik. Next. Nah, sekarang segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya serta mengantarkan murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Next. Kita lihat tahapan segitiga restitusi. Di sana
Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, pada posisi validasi tindakan yang salah, di sana guru dapat berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan pada menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati, dan lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, pada posisi ini ya, kita menggeser posisi murid yang awalnya dia merasa bersalah, sehingga mereka meyakini dengan kesalahan yang dia buat, dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya, dan itu pun tumbuh dari dalam dirinya tanpa ada rasa paksaan. Seperti itu, dan anak tersebut juga tidak akan merasa tertekan dengan apa kata-kata yang kita tanyakan. Dan pertanyaan itu akan tergali pada dirinya, mereka akan memberikan suatu keyakinan dengan diri mereka. Next. Baik, pada tahapan menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip dengan berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya di sini ya, dari kesalahan yang mereka perbuat, jadi mereka tahu bahwa itu adalah pembelajaran. Saya sudah tahu itu salah, berarti hal itu tidak dapat saya lakukan kembali atau tidak boleh saya lakukan kembali. Seperti itu. Lalu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Dengan kesalahan yang mereka perbuat, mereka akan merasa gagal dengan dirinya. Oh, saya sudah merasa seperti ini, berarti saya sudah tidak mematuhi peraturannya. Disinilah hal itulah yang ingin kita hindari, sehingga hal itu salah, sebaiknya saya harus lakukan hal ini. Seperti itu. Next. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Lalu dengan mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, disinilah nanti jadi antara guru dan murid dia tidak akan merasakan ada batas. Mereka akan merasa nyaman seakan-akan mereka curhat kepada kita, mendengar keluhan apa dari isi hati mereka, dan kita sebagai seorang guru akan mampu memposisikan anak tersebut ke jenjang yang lebih tinggi lagi tanpa merendahkan diri dari anak tersebut. Next. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, lalu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Disinilah ya, saat menerapkan segitiga restitusi nanti ya, anak itu akan tahu kesalahannya dengan sendirinya tanpa harus kita godok anak tersebut untuk menjelaskan
Yaitu kasusnya yang pertama adalah Denny tidur di dalam kelas saat ibu menjelaskan. Next. Nah, di sini sebagai seorang guru ya, kita mampu menstabilkan identitas. Next. Pada saat ini posisi kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Next. Nah, itu adalah contoh kecil ya, segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Ya, selamat. Ya, sudah. Ya, di sana kita menerapkan segitiga restitusi dengan memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan pada siswa. Nah, di sini kita menanyakan tidak perlu dengan nada yang tinggi. Kita berikan siswa tersebut bahasa yang lembut sehingga jangan pernah mengatakan perbuatan mereka itu adalah suatu kesalahan. Tetapi perbuatan yang mereka lakukan itu adalah suatu pelajaran. Sehingga pada nantinya mereka akan mampu memposisikan dirinya menuju arah yang lebih baik dengan keyakinan yang mereka miliki. Dengan hal seperti itu, anak tersebut akan menjadi lebih sukses dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih. Next. Materinya sudah habis ya. Sebagai akhir karena mungkin sudah jenuh mendengar, saya ajak untuk sedikit sebentar, berdiri sebentar. Kalau biasanya kita senang pinguin, sekarang saya ajak tepuk pinguin.
Baik, demikianlah pemaparan materi budaya positif dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan